koordinat kartesius, ya, materi matematika kelas 8. Ya, seperti apa bentuknya? Yuk kita simak. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun indikatornya yaitu kalian atau siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0 dan titik AB. Lalu, siswa mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, apa sih tujuannya? Ya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu menentukan kedudukan titik dan garis pada sumbu koordinat dengan pendekatan saintifik. Ya, apa sih manfaat dari pelajaran sistem koordinat ini? Ya, yang pertama kita bisa atau mengetahui cara membaca denah lokasi. Ya, ini ya. Kita tahu dong cara membacanya seperti apa. Lalu kita bisa juga nih ya membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Dan yang lainnya yaitu membantu arsitek dalam merancang denah rumah ya. Bagi yang pengen jadi arsitek ini cocok benar ya materi ini ya. Baik, kita sekarang perhatikan ya ilustrasinya ya. Bantulah Andi mengisi titik-titik di bawah ini sesuai contoh. Nah, kita lihat ya. Di sini ada sumbu horizontal A sampai L dan sumbu vertikal dari 1 sampai 12. Kita lihat perusahaan air minum terletak di mana sih? Oh, di sini air minum. Air minum nih sumbu horizontalnya C dan vertikalnya yaitu di angka 5. Jadi koordinatnya C,5. Ya, jadi yang ditulis yang sumbu horizontal dulu ya, baru sumbu vertikal. Peternakan terletak. Nah, mana peternakan? Ini peternakan ya. Nah, di sumbu horizontal ada di C dan vertikal ada di 7. Jadi ditulis C,7. Kantor pos kita lihat. Oh, ini kantor pos. Nah, ya. Sumbu horizontalnya ada di I dan sumbu vertikalnya ada di 11. Jadi ditulis koordinatnya I,11. Simpang 4. Nah, ini simpang 4 ya. Sumbu horizontalnya kita lihat iya di E dan sumbu vertikalnya di 10. Jadi ditulislah E,10. Bundaran. Ya, bundaran ya sini ya. Kita lihat ada di sumbu horizontal E dan sumbu vertikal 6. Jadi E,6. Stasiun yang ini sumbu horizontalnya G dan sumbu vertikalnya yaitu angka 4. Nah, jadi dalam kartesius itu yang horizontal ini adalah sumbu X dan yang vertikal sumbu Y. Nah, ini ada 4 titik A, B, C, D. Kita lihat sekarang ya, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan gambar 1. Sumbu mendatar itu disebut juga dengan sumbu X ya, ya. Atau disebut juga absis. Ini A, B, S, I, S, absis ya. Ini karena kecil kolomnya jadi dia di bawah. Sumbu tegak disebut juga sumbu Y atau disebut juga sumbu atau disebut juga ordinat. Nah, sumbu X dan sumbu Y membentuk bidang yang disebut kartesius. Nah, dari denah tadi ya dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, ya seperti tadi ya. Nah, inilah denahnya. Dapat kita lihat sama-sama ya. Nah, yang ini adalah sumbu ya. Ini juga sama sumbu ya. Kita bisa lihat ya. Ini sumbu apa jadi? Iya, sumbu X dan ini sumbu Y. Ya, benar ya. Yuk kita menalar sama-sama untuk menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Dari denah circle center downtown di samping diketahui bahwa bundaran terletak di mana bundaran? Iya, di E dan 6 ya.
Jadi dapat disimpulkan yaitu sumbu X-nya itu di E dan sumbu Y-nya itu di angka 6. Jadi penulisan letak berdasarkan koordinat kartesius adalah X, Y. Ayo kita mengamati bersama ya. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, koordinat kartesius di samping dan isilah titik-titik di bawah ini sesuai gambar pertama ya. Kita lihat bidang koordinat kartesius memiliki titik sumbu yang saling apa, yaitu apa dan apa. Sumbu X dan Y membagi apa, wilayah tersebut apa. Nah, baik, kita isi dulu yang ini. Bidang koordinat kartesius memiliki berapa sumbunya? Iya benar, 2 sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang horizontal namanya sumbu X, yang vertikal namanya sumbu Y. Nah, kedua sumbu ini saling tegak lurus ya. Ini tegak, ini lurus. Sekali lagi, dia saling tegak lurus. Ini yang tegak, ini yang lurus. Ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan Y membagi 4 wilayah. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang disebut kuadran. Nah, nanti kita bahas ya. Apa itu ya? Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ingat posisinya, jangan sampai salah atau tertukar. Ya, dimulai dari kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Ingat ya kuadrannya. Sumbu koordinat membagi bidang datar atas 4 kuadran. Nah ya, nah inilah ya kira-kira ya bentuknya. Tadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, titik ini ya sumbunya, titik koordinatnya yaitu negatif 4,5. Jadi ngitungnya dari sumbu X ya. Jangan dihitung 5, negatif 4, salah. Yang benar yaitu negatif 4,5. Ingat, dimulai dari sumbu X, baru sumbu Y. Ini kita lihat ya. Berapa koordinatnya? Iya benar, 2, negatif 6. Nah, terletak di kuadran keempat. Titik yang lainnya kita lihat, ini berapa? Ya, terletak di kuadran berapa? Iya, kuadran 1. Jadi koordinatnya yaitu X dulu ya, 5,3. Bukan 3,5 ya. Jadi 5,3. Baik, titik berikutnya berapa ini? Ya, negatif 3,6. Negatif 3,6 titik D. Ini berapa? Iya, negatif 5, negatif 2. Bukan negatif 2, negatif 5 ya. Salah ya. Yang benar yaitu negatif 5, negatif 2 titik E-nya. Ini berapa? Ya, negatif 2, negatif 5. Titik A terletak di kuadran berapa? Ya, kuadran 2. Titik B? Ya, kuadran 4. Titik C? Ya, kuadran 1. Titik D? Ya, kuadran berapa? 2. Titik E di kuadran ketiga, dan titik F di kuadran ketiga juga. Apa kesimpulan pelajaran kali ini? Kesimpulannya yaitu koordinat titik P A, B artinya titik P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Nah, jadi itulah kesimpulan kita belajar pada kesempatan hari ini. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutin materi diagram kartesiusnya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.